Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat ya. Kali ini kita akan membahas ya untuk asesmen 1. Kita akan bahas ya untuk kimia kelas 10. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Ya, kita akan bahas untuk bab ke-1 nanomaterial ya dan struktur atom. Langsung saja soal nomor 1. Ini adalah sebuah teori ya. Silakan adik cek kembali jawaban kakak. Nomor 1. Metode pembuatan nanopartikel berikut yang termasuk pendekatan top down. Ya, jadi kalau proses top down itu setahu saya ya, yaitu proses mengubah partikel besar menjadi partikel yang berukuran nano partikel gitu, atau nanopartikel gitu aja ya, nanopartikel. Inilah proses top down. Oke. Pada proses top down itu adalah ya, poin A itu salah di sonokimia ya. Sonokimia itu adalah proses bottom up ya. Bottom up, yaitu proses partikel kecil menjadi nanopartikel atau nanomaterial. Jadi bottom up itu adalah mengubah atom menjadi klaster lalu menjadi nanomaterial. Oke ya. Selanjutnya untuk poin B, mikroemulsi dan kopresipitasi. Ini dua-duanya adalah metode bottom up. Selanjutnya, poin C, pancaran elektroda dan penggilingan. Ini betul ya. Penggilingan ini adalah mengubah partikel besar menjadi nanomateri atau nanopartikel. Pancaran elektroda juga betul ya. Ini adalah proses top down. Untuk poin D yang salah adalah ini. Untuk poin E yang salah adalah reduksi kimia. Ini proses bottom up. Oke, lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 2. Makin kecil ukuran nanomaterial, maka A, titik lelehnya makin tinggi. Salah ya Dek, titik lelehnya itu justru makin rendah. Selanjutnya, generasi fonon menghilang. Tidak, justru akan muncul. Generasi fononnya itu akan muncul. Selanjutnya, bahannya makin keras dan kuat. Itu betul ya. Poin D, interaksi fisika kimianya makin lambat. Salah, harusnya makin cepat. Selanjutnya, sifat konduktivitas makin lemah. Tidak ya, harusnya konduktivitasnya makin kuat. Oke ya, kita lanjut ke nomor 3. Salah satu contoh penerapan nanoteknologi dalam mengatasi krisis energi. Ya, penggunaan kristal nano semikonduktor atau titik kuantum untuk pencitraan biologis. Ini tidak ya. Penggunaan nanopartikel ZNO dan ZrOH4 untuk mengurangi kadar NO2 dan SO2. Ini juga enggak ya. Ini lebih tepat ke lingkungan ya. Ke lingkungan, bukan krisis energi atau pengganti energi yang baru ya. Penggunaan tabung nanokarbon dalam proses pembibitan tanaman, ini lebih ke pertanian tapi bukan ke krisis energi ya. Lanjut, penggunaan semikonduktor berbasis titik kuantum pada sel surya. Ya, inilah salah satu manfaat nanoteknologi dalam bidang energi. Lanjut ya. Kita coba ke nomor 4. Silakan adik cek kembali ya jawaban kakak ya dengan teman-teman kalian. Salah satu contoh penerapan nanoteknologi pada bidang pangan. A. Pengembangan nanobiosilika sebagai nutrisi tanaman pada padi dan bawang merah. Ini lebih ke pertanian ya Dik, bukan ke bidang pangan ya. Ini lebih ke pertanian. Selanjutnya, membuat bioplastik dari nanoselulosa sebagai pengganti plastik. Ini lebih ke industri ya. Di sini lebih tepatnya industri plastik. Selanjutnya, penggunaan nanobiopestisida untuk mengendalikan hama penyakit pada tanaman kakao. Ini juga perkebunan ya, atau di bidang pertanian. Selanjutnya, penggunaan oksida grafena untuk mendeteksi tingkat sel kanker yang sangat rendah. Ini di bidang kedokteran. Coba kita lihat poin E ya. Penggunaan nanozeolit pada buah pisang selama proses pengiriman ke berbagai daerah ya. Ini kepotong ya. Ya, ini contoh ya dalam bidang pangan ya. Untuk mencegah kebusukan buah.
Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Perhatikan beberapa judul penelitian berikut. Penelitian tentang sintesis nanopartikel yang menggunakan green process ditunjukkan oleh green process itu sama saja dengan menggunakan proses biologi ya. Proses biologi. Tujuannya untuk mengurangi polutan ya atau polusi. Ya, jadinya aman, lebih aman ya. Hasil sampingnya akan berkurang. Oke, poin ke-1. Sintesis nanopartikel perak menggunakan ekstrak daun salam ya, ini biologis ya, betul ya, sebagai bioreduktor dan uji aktivitasnya sebagai antioksidan ya, ini betul. Selanjutnya, sintesis nanopartikel perak menggunakan ekstrak air daun kemangi, ini juga secara biologi atau green process ya. Jadi jawabannya adalah poin A 1 dan 2, ini proses kimia, ini juga kimia ya, ini juga kimia. Oke ya, D, kita lanjut ya ke soal nomor 6. Sintesis nanopartikel secara biologi atau green process ya tadi ya, lebih menguntungkan dibandingkan metode lainnya. Kenapa? Poin A, tidak memerlukan alat bantu, masih menggunakan alat bantu ya, jadi ini kurang tepat. Nanopartikel yang dihasilkan sangat stabil sehingga pH-nya kurang dari 2. Kalau pH-nya kurang dari 2 itu justru terlalu asam. Kalau stabil ya pH-nya lebih ke netral ya. Maka ini juga salah. Menghasilkan nanopartikel yang bersifat bioakumulatif. Bioakumulatif itu apa ya? Bioakumulatif itu lebih ke penumpukan ya. Penumpukan secara bertahap. Oke, saya akan tulis ini ya. Penumpukan bertahap. Ya, ini bisa berupa yang bertumpuk, bisa zat kimia atau zat hasil samping ya, ataupun zat biologis. Jadi kalau terlalu tinggi bioakumulatifnya justru berbahaya ya. Oke, ini berarti kurang tepat. Waktu sintesisnya paling cepat ya. Ini sebenarnya saya ke ini paling cepat, saya kurang tepat nih ya dibandingkan metode lainnya. Jadi kan kita nggak ngerti ya, maksud saya tuh sintesis biologinya itu kan banyak ya. Bisa juga ada sebuah sintesis biologi yang membutuhkan bahan lainnya yang membutuhkan waktu yang cukup lama sintesisnya ya, jadi kurang tepat ya, bukan paling cepat. Memang ada yang lebih cepat dengan metode dibandingkan dengan metode yang lain, tapi bukan paling cepat ya. Ada kalanya kita butuh bahan yang membutuhkan sintesis yang lebih lama, tetapi hasilnya lebih ramah lingkungan kalau menggunakan green process. Jadi saya kurang tepat ini ya di bagian paling cepatnya. Kita akan jawab poin E ya. Ukuran dan morfologi nanopartikel yang dihasilkan dapat dikontrol ya. Hasilnya mau berapa itu dapat kita kontrol. Oke ya, saya jawab E. Silakan adik cek dengan teman-teman kalian ya. Kita lanjut ya ke soal nomor 7. Keuntungan menggunakan pakaian berlapis nanosilver. Sebenarnya pada penambahan nanosilver itu bertujuan untuk apa sih? Salah satunya untuk mencegah bakteri. Ya, untuk mencegah bakteri dan virus. Atau virus boleh ya, dan virus. Oke. Nah, coba kita akan cek ya satu-satu ya. Poin A, pakaian tidak mudah bau meskipun pemakaiannya berkeringat. Lah, saya lebih poin ke A ini betul. Nah, di dalam keringat itu kan ada bakteri ya. Nah, kalau misalkan pakaian tersebut menggunakan nanosilver, maka akan mencegah bakteri masuk ke baju tersebut. Jadi, bahan yang menggunakan nanosilver itu tidak akan mudah bau walaupun keringat ya, kita berkeringat ya. Saya prefer ya jawabannya ke A. Coba kita ke poin B. Pemakaiannya terlindung dari sinar ultraviolet itu tidak ya. Pakaiannya tidak mudah rusak akibat sinar matahari juga kurang tepat. Saat hujan pakaiannya tidak basah, tetap basah ya Dek ya. Pakaiannya tidak mudah sobek ya. Karena salah satu manfaat nanosilver itu adalah mencegah bakteri dan virus, jadi saya pilih poin A. Ya oke ya, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Nanopartikel perak disintesis dengan cara mencampurkan larutan AgNO3 ke dalam etilen glikol sebagai reduktor atau pereduksi ya. Selanjutnya ke dalam campuran tersebut ditambahkan sebuah polimer ya.
untuk menstabilkan nanokoloid yang terbentuk. Nah, ini adalah ciri-ciri menggunakan proses reduksi kimia. Oke, reduksi kimia nanti ciri-cirinya zat yang terbentuk nanti hasilnya akan distabilkan oleh sebuah polimer, ya. Oke, reduksi kimia itu termasuk bottom up. Jawabannya adalah B. Nomor 9. Manfaat penerapan nanoteknologi dalam pembuatan Li-ion baterai, ya. Jadi di dalam baterai, setahu saya nanoteknologi itu bertujuan untuk apa? Elektroda baterai lebih cepat panas, tidak ya? Waktu isi ulang baterai itu lebih lama, nanti merugikan kita dong kalau isi ulangnya terlalu lama atau ngecasnya terlalu lama, ya. Ya, yang lebih tepat itu adalah ini, kapasitas baterai itu lebih besar. Jadi walaupun baterainya berukuran kecil tapi kapasitasnya itu besar. Ya, baterai lebih cepat out, tidak? Ukuran baterai lebih besar, tidak? Kan kita menggunakan proses nanoteknologi, jadi kita menginginkan baterai yang kecil tetapi kapasitas baterainya besar, gitu ya deh. Oke, next kita masuk ke soal last one, nomor 10. Perhatikan nanoteknologi dalam mengatasi pencemaran lingkungan ditunjukkan oleh angka 1. Penggunaan nanopartikel perak pada kaleng penyimpan makanan agar makanan tidak cepat rusak. Ini bukan ke pencemaran lingkungan, ya, ini lebih ke pangan, ya, dalam industri pangan. Maka poin 1 salah, yang ada satunya salah. Penggunaan monosfer MgFe2O4 untuk menyerap gas SO2, betul ya, ini untuk lingkungan agar tidak terjadi hujan asam, ya. Poin ketiga, menggunakan tabung monokarbon untuk menghilangkan kontaminan dalam air minum, ini juga betul ya. Dalam lingkungan air minum kita bisa menggunakan tabung nanokarbon. Ya, saya pilih C ya, jawabannya adalah 2 dan 3. Ini untuk serangan jamur, mungkin lebih tepatnya bisa ke pangan atau ke pertanian. Oke adik ya, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham. Simak kembali video materi yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum.